Ibu, aku sudah putuskan. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Perceraian pasti akan terjadi. Aduh, lama Manaf, sekali ya. Ayo cepat. Iya, naiklah duluan. Aku akan ambilkan minum. tidak. Itu adalah pekerjaanku. Aku sudah melakukan bertahun-tahun. Ini tehnya. Farsha, kau? Ayo masuklah. Kenapa kau kemari? Ada apa, Farsha? Ada yang salah? Hanya ada satu masalah. Satis, hal yang sudah lama kita tunggu akhirnya tidak dapat terwujud. Sebentar lagi kakak ipar akan datang. Dia sengaja menjemput kakakku untuk pergi ke pengadilan. Dan setelah itu, apakah tidak ada cara lain untuk menghentikannya? Tidak, Farsha. Sekarang tidak ada cara lagi. Selama 2 hari ini aku sudah memikirkan jalan keluarnya. Tapi kalau Manav sendiri yang menjemput Archana, apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak bisakah kita mengusahakan? Farsha, kalau ini dalam kendaliku, maka kau tidak perlu mengatakannya padaku. Aku sendiri akan selesaikan masalahnya. Sekarang aku merasa itu sulit dilakukan. Farsha, aku selalu memintamu untuk bersabar. Yakinlah pada Tuhan, dan semuanya akan baik-baik saja. Salam, Bibi. Satis, aku ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan untukku dan kakak iparku. Aku harus pergi sekarang. Maaf, aku sudah mengganggumu. Ada apa, Satis? Apa yang dikatakan gadis itu? Apa semua itu benar? Kau coba menyatukan Archana dan Manaf Karena mereka suami istri yang ideal, Ibu. Dan aku tidak ingin mereka berpisah. karena dengan begitu hubunganmu dan Farsya akan terwujud. Benar kan? Itu pasti akan terjadi.
apakah Manaf dan Archana bersatu atau tidak. Makan perlahan, sayang. Masih ada waktu. Dan hari ini kau tidak akan terlambat. Kami akan ikut denganmu, nak. Tidak, Ibu. Sebaiknya kalian tidak usah ikut ke sana. Ini harus, sayang. Hari ini akan diambil sebuah keputusan besar sekali. Kalau kami tidak bersamamu hari ini, lalu kapan? Tapi Ibu, Archana, ibu tahu kau bukan orang lemah. Kau bisa menghadapi semua keadaan. Tapi pikirkan kami juga. Kau anak perempuan keluarga ini. Akan ada perubahan besar dalam hidupmu hari ini. Sangat penting bagi kami untuk bersamamu hari ini, nak. Ya, Archana. Ibu benar sekali. Hari ini kami semua akan ikut denganmu. Iya, Archana. Jangan menolaknya. Izinkan kami ikut denganmu. tidak, Ayah. Kalian tidak perlu ikut ke sana, aku mohon. Tapi Archana, bagaimana mungkin kau pergi sendirian ke sana? Tidak, Ibu, aku tidak akan sendiri. Nanti akan ada yang menjemputku. Apa? Siapa? Biar aku buka. Sekarang sudah jam 7:15. Sidangnya jam 11. Kurasa kita harus pergi sekarang. Ibu, terakhir kali aku terlambat datang ke pengadilan. Kali ini untuk menghindari itu, Manaf menjemputku ke rumah. Aku pergi dulu. Aku akan pergi ke pengadilan hari ini bagaimanapun juga. Aku tidak akan mendengarkan siapapun. Tapi apa yang akan kau lakukan di pengadilan? Kakak dan aku yang akan pergi ke sana. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri wanita itu keluar dari hidup Manaf untuk selamanya. Baru aku bisa merasa lega. Setelah itu aku tidak akan penasaran lagi. Tapi Safita... Sudahlah, Kak. Jangan coba hentikan aku. Safita! Damodar, biarkan dia ikut.
Ayah, ayo. Tunggu, Ibu. Aku ingin memenuhi tugasku sebelum hubungan kami ini berakhir. Apa maksudmu? Aku mau minta restu dari ayahnya Manaf. Tapi Archana... Ibu, masuklah duluan. Nanti aku akan menyusul. Ibu jangan khawatir. Apa yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Aku melakukan ini untuk menenangkan hatiku. Tidak lebih dari itu. Baik, cepatlah pulang. Jangan membuat ibu khawatir ya, nak. Ayah, tidak peduli apakah orang percaya atau tidak. Setidaknya ayah berpikir aku tidak bersalah. Bukan aku yang membuat tuntutan ke polisi. Aku tidak pernah ingin menyakiti keluarga ayah dan juga masa depan kami. Sebentar lagi, hubunganku dengan Manaf akan berakhir dan aku tidak akan menjadi menantu ayah lagi. Aku ingin mengatakan sesuatu pada ayah. Maukah ayah menjadi ayah untukku? Ayah bersedia memberikan hak itu pada aku, kan? Ayah akan menganggap aku sebagai anak ayah, kan? Ayah, aku mohon pada ayah. Tuan Manaf Desmuk, Nyonya Archana Manaf Desmuk. Tuan Manaf, apakah benar Anda ingin menceraikan istri Anda, Archana Manaf Desmuk? Iya, Yang Mulia. Dan Nyonya Archana Manaf Desmuk, apakah Anda setuju bercerai dengan Tuan Manaf Desmuk? Anda tidak menjawab pertanyaan saya? Saya bertanya, apakah Anda bersedia memutuskan hubungan Anda dengan suami Anda? Jawab saya. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak mau memutuskan hubungan ini. Aku putuskan aku tidak mau bercerai. Archana, apa yang kau katakan? Tolong. Dengarkan dan hormati sidang ini. Semua percakapan harus berdasarkan hukum. Jadi tidak boleh ada yang bicara tanpa seizin saya. Jika melanggar, kalian keluar dari ruang sidang ini. Baiklah, Nyonya Archana Manaf Desmuk. Anda baru mengatakan bahwa Anda tidak ingin bercerai dengan suami Anda. Apa artinya itu? Apakah itu keputusan Anda? Iya. Aku bicara setelah aku mempertimbangkan semuanya. Aku tidak ingin bercerai. Dengar Archana, jangan membuat keputusan terburu-buru. Kau sedang emosional. Pikirkan semua yang terjadi di rumahmu. Ini bukan keputusan yang tepat. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tenang dan kendalikan emosimu. Aku sudah bilang,
kalau aku sudah memikirkannya. Aku mengambil keputusan yang menurut aku baik. Aku tidak mau putuskan hubungan ini. Tapi Yang Mulia, aku ingin memutuskan hubungan ini. Aku ingin bercerai karena... Sebentar, Tuan Manaf. Ini tentang pengertian bersama. Tidak akan ada yang terjadi kalau hanya dari satu pihak. Karena itulah saya harus menanyakan pada salah satu pihak. Dan ini adalah kasus yang berbeda. Karena itu sebaiknya dipikirkan baik-baik. Tuan Manaf, Anda ingin menceraikan istri Anda. Dan di sisi lain, istri Anda, Nyonya Archana Manaf Desmuk, tidak ingin menceraikan Anda. Dalam keadaan seperti ini, Anda harus memberikan alasan keinginan Anda untuk bercerai. Karena ini sangat penting untuk memutuskannya. Katakan, apa alasan Anda? Lalu, kenapa Anda ingin menceraikan istri Anda? Akhirnya kasus ini sudah berubah. Di satu sisi, Nyonya Archana Desmuk sama sekali tidak ingin menceraikan suaminya. Di sisi lain, Tuan Manaf Desmuk tidak mempunyai alasan untuk menceraikan istrinya. Karena itulah pengadilan menangguhkan kasus ini. Tuan Manaf dan Nyonya Archana, mulai hari ini, pengadilan memberi kalian waktu 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini, kalian harus tinggal bersama. Dan kalian harus mencoba menyelesaikan permasalahan kalian. Dan tolong diingat, kalau Anda masih ingin menceraikan istri Anda setelah 3 bulan, maka Anda bisa memasukkan petisi perceraian ke pengadilan. Tuan Manaf dan Nyonya Archana, pengadilan memberikan kalian waktu 3 bulan. Dan pengadilan berharap kalian menyelesaikan masalah kalian sendiri selama 3 bulan hidup bersama. Perintah pengadilan akan keluar 2 hari lagi. Semoga yang terbaik. Pengadilan ditunda. Archana, kami semua menunggu jawabanmu, nak. Kenapa hari ini tiba-tiba kau menolak untuk bercerai? Dengar, nak. Kami menghargai apapun yang kau putuskan, nak. Kenapa tiba-tiba kau menolaknya setelah kau mengetahui keadaan yang sebenarnya? Archana, kau kan sudah setuju untuk bercerai. Kau siap untuk menerima kenyataan hidupmu, lalu kenapa kau jadi ragu? Kami semua tahu tentang perasaanmu pada Manaf, Archana. Tapi perasaan Manaf padamu juga sama pentingnya, nak.
Dan kau tahu kan, tidak ada tempat untukmu di rumah itu, nak. Karena itu, kau tidak bisa bersatu lagi dengan Manaf. Kau tidak bisa melakukan itu, nak. Tapi kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Archana, diamu ini tidak akan memecahkan masalah. Kau harus jawab pertanyaan kami, Archana. Bagaimana bisa adikku yang bijaksana mengambil keputusan yang salah seperti ini? Archana, Manaf sudah memperlakukanmu dengan buruk, tapi kau masih ingin hidup bersamanya. Aku benar-benar tidak mengerti, Archana. Katakan sesuatu. Kenapa kau menguji kesabaran kami? Dengar, kami semua ingin yang terbaik untukmu. Tapi hari ini kami merasa kau sudah mengambil keputusan yang salah. Kau sama sekali tidak memikirkan dirimu. Iya, aku memikirkan diriku. Aku memikirkan hidupku, Bu. Itu sebabnya aku menolak untuk bercerai dengan Manaf hari ini. Manaf adalah hidupku. Aku tidak bisa bahagia kalau aku jauh dari dia. Kau mulai lagi, Archana. Manaf, Manaf, Manaf. Ada apa denganmu? Kau tahu tentang Manaf dan kekejamannya, dan kau tetap mencintainya. Archana, orang seperti dia seharusnya... Dipuja. Dan itu yang akan aku lakukan. Tuhan. Sampai sekarang kita semua salah paham pada Manaf. Kita menyalahkannya atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Tapi hari ini, aku mengetahui yang sebenarnya. Dengar sayang, tolong katakan dengan jelas kepada kami. Sekarang katakan, apa yang kau tahu tentang dia? Yang merubah pendapatmu tentang dia? Ibu dengar, Manaf tidak bersalah. Dia tidak pernah mencoba menjahatiku. Sebaliknya dia selalu berusaha melindungiku. Satu-satunya kesalahan dia, karena dia mencintaiku. Dia tidak pernah bisa terima kalau ada yang kurang ajar padaku. Dan dia juga harus mendapatkan penjelasan dari orang itu. Tapi orang itu menjebaknya dengan menggunakan bukti dan saksi palsu untuk menjadikannya terdakwa. Tapi siapa orang itu? Aku tidak akan mengatakannya pada ibu. Ini yang akan bicara. Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku mau uangku. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Katakan padaku kalau tidak apa. Ajit! Aku yang akan mengatakannya. Iya benar, aku yang menjebak Manaf. Dan benar juga aku yang mengirim Archana. Benar sekali aku yang mengirim Archana ke rumah bordil di wilayah hitam itu. Dan akulah yang membuat rencana untuk melaksanakannya. Memangnya kenapa? Hah? Tapi Archana, dari mana kau mendapatkannya? Ayah Manaf memberikan padaku. Sayang, masalahnya sudah terlalu jauh. Tapi sebelum melanjutkannya, ayah berharap hubungan kalian tidak akan pernah berakhir. Hubungan ini tidak boleh berakhir. Karena ini adalah keputusan takdir. Tidak, Ayah. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Masih bisa. Banyak yang bisa dilakukan, Archana. Lakukan satu hal untuk hubungan kalian berdua. Dengarkan ini. Dengarkan. Ayah, apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Kenyataan. Ini adalah bukti Manaf. Dia tidak bersalah dan bukti kejahatan Ajit yang tidak berguna itu.
Manafku tidak bersalah. Dia sangat mencintaimu dan bahkan sampai sekarang dia tidak pernah mencoba untuk berbuat jahat padamu. Bahkan memikirkan saja dia tidak pernah melakukannya, Archana. Kau tahu, dia tidak pernah merampas sesuatu dari seseorang walaupun itu kecil. Kau juga mungkin tidak tahu, tapi kau adalah hidupnya, nak. Dan bagian tersedihnya, hidup telah salah paham kepadanya. Ajit, dia sudah memberikan bukti yang palsu untuk kesalahannya. Dan kau telah mempercayainya bahwa Ajit yang benar. Dan hari itu, kau sama sekali tidak percaya pada kejujuran Manaf. Dan hari ini, Manaf telah melakukan hal yang sama. Hidup kalian hancur karena kesalahpahaman ini, nak. Ayah hanya minta padamu untuk melihat dari sisi Manaf sedikit saja. Kalau kau mempercayai Manaf, maka kita tidak akan ada di sini. Di pengadilan ini, Archana. Ayah, kenapa ayah tidak mengatakan ini padaku sebelumnya? Ayah ingin mengatakannya, tapi tiba-tiba saja keadaan telah membuat kami melupakan kaset ini. Tiba-tiba saja ada di tanganku, dan Tuhan telah mengabulkan semua permohonanku, nak. Bahwa aku harus melakukan usaha terakhir, dan ayah akan terima apapun keputusanmu. Tapi satu hal yang pasti, Archana. Kau akan selalu menjadi menantuku. Kau adalah menantuku. Itu sebabnya aku tidak akan menceraikan Manaf. Katakan padaku, apa kesalahanku? Ibu, wanita yang bersuamikan Manaf sangat beruntung. Aku bersumpah aku tidak akan memaafkan diriku kalau aku sampai bercerai dengan Manaf. Aku akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menyesalinya, Bu. Tidak mempercayai Manaf adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Mungkin aku tidak bisa memperbaiki kesalahanku, tapi aku bisa menebusnya. Dan aku akan melakukannya. Sejak kecil, aku mendengar tentang hubungan pernikahan dari ibu, kan? Ibu memasukkan nilai-nilai untuk menjaga hubungan itu. Ibu mengajariku untuk bisa mengatasi berbagai rintangan. Walaupun begitu, aku tetap gagal. Ibu, aku meninggalkan suamiku karena lebih percaya pada orang lain, Bu. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Sampai aku mempercayai orang seperti Ajit. Archana, kita sudah membuat kesalahan Tidak, besar. Ibu. Kalian hanya menilai Manaf dari jauh. Tapi aku sangat dekat dengannya. Ini semua adalah salahku. Dan sekarang aku sudah menyadarinya. Hari ini aku menyadarinya. Kalian tahu, Manaf sudah sangat menderita karena aku. Tapi sekarang, giliranku menerima hukumannya. Aku tidak bisa hidup tanpanya, aku akan kembali padanya. Tidak masalah dia menolakku atau tidak. Aku akan selalu menjadi miliknya. Aku akan menerima semua hukuman yang diberikannya padaku. Tapi satu hal yang pasti, Bu, hubungan ini tidak akan terputus dari pihakku. Dan tidak akan terputus sampai 7 kehidupan nanti. Itu adalah harapanku. Sidang telah memberikan perintah kepada Archana dan Manaf untuk tinggal bersama di rumah ini. Aku tidak tahu tentang sidang dan yang lainnya. Aku tidak mau tahu, Yang aku tahu hanyalah gadis itu tidak boleh datang lagi ke rumahku.
Itu saja. Safita, kita tidak bisa melakukan apapun untuk melawan perintah pengadilan. Kalau kau tidak mengizinkannya datang ke rumah, maka pengadilan akan memaksamu untuk melakukannya. Bagaimana pengadilan tahu kalau dia itu bukan wanita jahat? Kalau penyihir itu sampai datang ke rumahku, maka dia akan menghilangkan semua kedamaian yang kita miliki. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Sravani satu-satunya menantu perempuan di rumah ini. Tapi dia hanya pembunuh Sachin. Untuk perempuan pembunuh Sachin itu, jangankan 3 bulan dia tinggal di sini. Walaupun hanya 1 detik, aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini. Kau ingat itu baik-baik. Ibu. Ibu, selamat untuk ibu. Untuk apa? Semua masalah ibu sudah selesai. Maksudmu? Archana menolak untuk bercerai. Dan tahukah ibu, pengadilan memberi mereka perintah untuk tinggal bersama di rumah Manaf. Dan seperti keinginan ibu, Archana dan Manaf akan bersatu kembali. Dengan begitu, ibu tidak perlu lagi menjawab pertanyaan kerabat kita. Dan dengan begitu, aku bisa menikahi Farsha dengan mudah. Ya kan? Ada apa, Bu? Kenapa? Kenapa ibu diam? Mungkin ibu tidak ingin aku menikahi Farsha. Ayolah, Bu. Apa masalah ibu? Orang yang selalu menginginkan kebahagiaanku sejak kecil. Hari ini, dia sendiri yang menjadi penghalang kebahagiaanku. Aku tidak bisa menerimanya. Aku mencintai Farsha. Aku akan menikah, hanya dia yang akan kunikahi. Kalau aku bisa mendapatkan restu ibu, maka aku akan sangat bahagia. Ibu, ada masalah besar, Bu. Ajit sudah terjebak. Ajit sudah terjebak dalam segala hal. Manju, sudahlah berhenti bicara berputar-putar. Katakan dengan jelas apa yang terjadi. Baiklah, Bu. Ingat hari ulang tahun pernikahan orang tua Vinod saat Manaf dan ayahnya datang ke rumah Ibu dan merekam semua yang dikatakan Ajit di dalam sebuah kaset. Ibu, mereka memberikan kaset itu kepada Archana dan... Ibu, sekarang apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu harus melakukan apa, Bu. Ibu, buktinya sudah cukup kuat. Kita tidak bisa menyangkal lagi. Manju, kau tetap harus menyangkalnya. Artinya? Artinya kau harus menyangkalnya sampai kapanpun. Kalau Ajit bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada Archana. Tapi, Bu, suara Ajit ada di dalam kaset itu. Memangnya kenapa dengan suara itu? Kita tidak butuh waktu lama untuk membuktikan itu palsu. Ada banyak kasus pemalsuan suara saat ini, dan ini hanya salah satunya. Tidak, Bu. Aku rasa tidak seperti itu. Tidak, Manju. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dalam keadaan apapun, kau harus membuktikan kalau Ajit tidak bersalah. Kalau tidak, kita akan terjebak bersama Ajit. Baik, dengar Ibu. Yang terpenting adalah ambil kaset itu dan hancurkan secepatnya. Baiklah, Bu. Kau tidak boleh ragu-ragu. Aku tidak mengira Ajit bisa melakukan sesuatu serendah itu. Hari ini aku merasa sangat malu berteman dengan orang seperti Ajit. Satis, itu sama sekali bukan kesalahanmu. Kau tahu, di dunia ini ada beberapa orang yang memang bermuka dua. Tapi Satis, hari ini aku sedang bahagia. Jadi tolong, jangan hilangkan kebahagiaanku ini dengan membicarakan orang seperti Ajit. Kau tahu Satis, kemungkinan besar kakak dan kakak ipar akan bisa bersatu kembali. Mimpi yang selama ini aku lihat akhirnya bisa menjadi kenyataan. Dan bagaimana dengan mimpiku? Apakah mimpi itu akan menjadi kenyataan?
Aku rasa aku harus pergi sekarang. Karena saat ini aku harus selalu berada di sisi kakakku. Kau belum menjawab pertanyaanku, Varsha. Satis, bukankah aku sudah membicarakan? Tidak apa-apa. Kau tidak perlu bersedih, Varsha. Aku masih punya banyak kesabaran. Pikirkan pertanyaanku dan berikan jawaban. Tapi kau harus mempertimbangkannya. Syukurlah. Kasetnya masih ada banyak, kakak ipar. Apa kakak mau? Kakak tidak bersalah. Cinta kakak dan adik memang kuat. Tapi sayangnya adikmu tidak pantas dicintai. Archana, Aku tahu. Kau akan berusaha keras untuk menyelamatkan adikmu. Makanya aku memberitahu Varsha untuk membuat duplikatnya. Dan aku berikan padamu. apa yang mau kau katakan? Tanpa berpikir panjang dulu, kau langsung menuduh aku. Kau harusnya malu, Archana. Aku juga bisa mengatakan itu kepada kakak. Bukannya memperingatkan adikmu, kau malah mendukungnya. Aku mendukungnya karena aku mengenal Ajit. Dia tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Dia tidak mungkin melakukan semua itu. Kalau kakak memang mempercayainya, kakak tidak akan menyelinap kemari dan mencoba mengambil kaset dari tasku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Vinod! 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 Hari ini aku sudah muak. Ini sudah keterlaluan. Keluarga ini sudah menuduhku egois dan bertemperamen buruk. Tapi hari ini, adik kesayanganmu itu sudah menuduhku sebagai pencuri juga. Aku tidak bisa menerima hal ini, Vinod. Dan kaset ini, aku hanya ingin duduk tenang dan mendengarkannya saja. Itu sebabnya aku ke kamarnya dan mengambil kaset ini. Tapi adikmu menuduhku ingin mencurinya. Dan untuk apa aku mencuri kaset seperti ini? Apa yang akan kudapatkan kalau aku mencurinya? Karena aku tahu bahwa kaset ini palsu. Dan untuk apa Ajit melakukan semua itu, Vinod? Kenapa dia melakukannya? Aku tahu setelah mendengar kaset itu bahwa itu semua adalah tidak benar. Aku tahu ini tidak benar. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Ini pasti rencana jahat yang dibuat untuk menjebak Ajit. Manju, bagaimana kau bisa mengatakan itu setelah mendengarkan suara Ajit di kaset itu? Apa? Suara siapa maksudmu, Vinod? Sekarang siapapun juga bisa meniru suara orang lain. Hal yang sama juga terjadi pada Ajit. Vinod, kami orang baik-baik yang berbudaya. Dan Ajit tidak mungkin berpikiran melakukan hal sejahat itu, Vinod. Dan mucikari itu? Apa yang dilakukannya dengan mucikari itu? Vinod, Ajit adalah seorang pemuda yang baik dan berpendidikan juga pintar. Dia bukan pemuda yang hanya lulus kelas 10 seperti Manaf. Manju, Ada banyak perbedaan antara berpendidikan dan berbudaya, kakak ipar. Aku bisa tunjukkan padamu penjahat yang berpendidikan berkeliaran dengan yang tidak berpendidikan. Vinod, adikmu itu sudah keterlaluan. Hanya karena kaset ini dia menyebut adikku sebagai seorang penjahat. Itu tidak mungkin. Dia hanya tidak tahu saja bahwa semua itu rencana jahat yang dibuat Manaf untuknya. Sudah cukup, kakak ipar. Semua yang kau katakan itu salah, kecuali satu hal. Hal itu adalah saat kau bilang Manafnya. Iya, itu benar. Dia adalah Manafku. Aku tidak adil kepadanya. Karena tindakan adikmu itu, aku menganggapnya bersalah. Aku tidak mempercayainya. Dan sampai hari ini, adikmu bebas berkeliaran. Manafku menderita karena perbuatannya. Tapi sekarang tidak akan terjadi. Aku akan pastikan Ajit membayar kejahatannya itu. Dia memang tidak ada di kota ini hari ini. Tapi nanti dia pasti akan kembali. Lalu, aku akan pastikan dia akan dipenjara.
Kau juga yang membuat Manaf disiksa polisi tanpa alasan apapun kan, Kak? Dengan cara yang sama aku juga akan menyiksa adikmu. Sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Vinod, sebaiknya suruh adikmu untuk berhenti. Kalau tidak, aku tidak tahu lagi apa yang akan aku lakukan padanya. Berhentilah omong kosong, Manju. Apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya, itu sudah sangat jelas. Ada banyak bukti yang melawan Ajit, tapi walaupun begitu kau tetap saja... Ya, walaupun begitu aku tetap mendukung Ajit karena aku tahu ini adalah bukti yang palsu. Karena bukti ini ada dijual dimanapun dengan harga 100 rupiah. Itu benar. Dan Ajit membeli bukti yang sama. Dia melakukannya untuk digunakan melawan Manaf. Benarkah? Bukti yang dibawa Ajit juga bukti nyata. Pernyataan inspektur itu, foto-foto itu, apakah kau pikir semua itu palsu dan tidak benar? Tidak, Archana. Itu adalah bukti yang nyata. Vinod, gadis ini sudah kehilangan akal. Tapi apa kalian tidak bisa berpikir juga? Kalian semua menuduh adikku Ajit setelah mendengarkan rekaman suara yang sesingkat itu? Buat adikmu yang bodoh ini untuk lebih sadar. Tidak ada yang bisa membuat aku mengerti. Bahkan sekalipun Tuhan mengatakan satu hal buruk tentang Manaf, aku tidak akan pernah mempercayai semua itu. Jadi jangan percaya padaku, Archana. Siapa yang memintamu untuk percaya padaku? Tapi jangan menuduh adikku. Dan kebohongan ini hanya akan... Sudah cukup. Berapa lama kau akan menyelamatkan Ajit? Aku akan mencoba sekuat tenagaku seperti halnya kau juga menyelamatkan Manaf. Vinod, ini sudah benar-benar keterlaluan. Semuanya sudah di luar kendaliku. Apartemen kita sudah siap dan kita bisa tinggal di sana dengan tenang dan bahagia setelah keluar dari rumah ini. Karena tidak satupun orang di rumah ini yang bisa menerimaku. Sejak dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa menerimaku. Dengar, aku beritahu padamu ya, Vinod. Aku tidak bisa tinggal di sini bersama gadis ini. Aku yang tinggal di rumah ini atau dia. Dan kau harus memutuskannya, akan memilih dia atau memilih aku dan keluargamu sendiri. Iya, Kakak Ipar. Kau benar sekali. Hanya satu dari kita yang akan tinggal di rumah ini. Dan kaulah orangnya. Karena ini rumah suamimu. Ini bukan tempat untukku. Tempatku bersama keluarga suamiku. Dan aku akan pergi ke sana. Tapi ingatlah satu hal. Dimanapun aku tinggal, aku akan pastikan Ajit membayar kejahatannya.